Nah sekarang tuh saya sedih kalau ngeliat, hi dad, bye dad, itu kan. Kalau saya gitu ndasmu. Itu kan komunikasi zaman sekarang. Zaman sekarang tidak harus menjadikan kita orang lain. Dengan budaya populer yang masuk demikian rupa ini, apa yang dilakukan? Kalau tadi Mas Eros bicara kan, kayaknya jadi pesimis nih semua generasi ini. Karena ajarkan dulu bagaimana para pemimpinnya. Ya, nah makanya apa yang harus dilakukan? Pemimpin ini mesti seperti apa Mas? Untuk udah kamu tonton aja pemimpin kita. Udah, kamu tonton deh ya. Kamu tonton pemimpin kita. Jangankan ngomong soal soal keterkaitan antara budaya global dan sebagainya. Untuk ngomong soal nasionalisme kita sendiri aja kita masih compang-camping ya Mas? Loh ya, gini loh, pemahamannya kan nasionalisme itu diidentikan dengan partai politik gitu kan. Jadi lambang kan akhirnya. Sedangkan nasional kan jiwa, sukma, pemikiran, sikap, perilaku. Halo sahabat WR Podcast dimanapun kalian berada. Saya Wahyuni Revi, kita akan ngobrol kebangsaan bersama dengan sang maestro, budayawan, politisi, sutradara, pemain film, pencipta musik dan semuanya yang berbau ataupun yang bersinggungan dengan kebudayaan. Beliau juga seorang politisi yang cukup handal. Kita akan banyak bicara ataupun ngobrol kebangsaan ini dengan tema kebudayaan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Mas Eros Jarot. Apa kabar Mas Eros? Baik, sehat Mas? Alhamdulillah. Semoga tetap sehat, pikir, mental dan semuanya dalam kondisi yang sangat bising seperti ini. Baik Mas Eros. Mas, ini kan kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Memang masihlah jauh. Tapi segala sesuatu itu kan harus dipersiapkan. Karena memang lahirnya Indonesia pun juga penuh dengan persiapan dan sebagainya. Kita akan ngomong tentang budaya Mas. Banyak sekali dari kita yang bicara soal budaya itu sekedar seni, tari, musik dan sebagainya. Tapi saya ingin berguru nih dengan Mas Eros. Apa budaya dan kebudayaan menurut panjenengan Mas? Gini, kalau menuju Indonesia Emas 2045 tuh ya, kan harus masih Indonesia kan? Nah itu dia nih. Ya. Harus optimis ini Mas. Harus masih Indonesia, ada pijakan yang gak boleh ditinggalkan gitu ya. Kalau Mbak Revi nanya sama saya, apa itu budaya Indonesia? Waduh itu definisinya panjang ya. Bisa 1000 definisi saya bisa berikan. Cuman satu yang mutlak harus dipahami. Jadi kehendak kebudayaan, jadi kehendak kebudayaan bangsa Indonesia itu apa dan bagaimana dan harus seperti apa sih. Itu semuanya sudah tersirat dengan baik di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itulah kehendak kebudayaan sebuah bangsa yang namanya Indonesia. Harus kayak apa? Ya kayak gitu. Keluar dari situ, bukan Indonesia lagi. Nah makanya menuju Indonesia Emas itu kan tidak boleh keluar dari koridor itu. Betul. Kalau nanti emasnya jadinya emas palsu bisa kan ya. Atau cemas mungkin Mas. Mas-masan itu kan ya. Nah ini kan pijakannya harus jelas lah. Menurut saya itu yang paling penting, paling utama itu dulu gitu. Iya bahkan beberapa kali amandemen pun kebudayaan juga tetap masuk dalam pasal Undang-Undang Dasar 45. Dalam bentuk misalnya bahasa, lambang negara, ya kan dan lain-lainnya. Nah menurut Mas Eros, kalau memang seperti itu tadi adalah sebuah kehendak, adalah sebuah ini, dengan kondisi real keindonesiaan kita seperti ini, dan juga yang budaya-budaya pop yang sekarang ini, masih mungkin nggak Mas menumbuhkan budaya itu atau menggalakkan budaya itu dengan kondisi yang seperti ini? Gini, yang pertama gini dulu lah. Kalau kita kan nggak bisa juga meninggalkan apa yang sudah diwariskan ya. Dan diamanatkan loh ya oleh para pendiri republik. Kalau nggak salah yang paling utama, paling dasar apa sih yang kebudayaan sebuah bangsa ya. Yang pijakan utamanya apa? Apa sih namanya bentuk dan keywordsnya gotong royong kan. Yep. Nah kalau gotong royong itu tidak mungkin disandingkan dengan individualisme dan liberalisme. Itu nggak mungkin.
Nah rupanya ini mungkin ya, kalau harus saya katakan terbuka ya, para pemimpin kita hari ini kurang paham. Nggak paham menurut saya apa sih kehendak para pendiri republik. Sehingga saya juga nggak tahu menuju tahun 2045 mau naik apa, kemana, dan mau jadi apa. Itu masih satu pertanyaan besar karena kalau saya lihat sekarang sangat tidak mungkin. Ya, bagaimana sebetulnya yang namanya kebinekaan saja, ya sekarang kan sudah mulai kelihatan simbolik aja. Ya, sebenarnya kebinekaan secara substansi itu tidak terlihat. Paling-paling kalau 17 Agustus gitu ya, biar kelihatan kayak bineka, terus pada pakaian kayak ondel-ondel itu ya. Oh pakai ini, pakai itu, tapi jiwanya tidak ada, kosong. Ya. Sehingga itu yang sebetulnya jadi pertanyaan ya, pertanyaan kita, kenapa kok selalu yang muncul itu bukan substansi? Nah, yang legal formalistik gitu ya. Sementara yang substansi nggak ada. Nah jadi menurut saya memang ya saya harus katakan bahwa para pemimpin kita ini masih perlu lagi menggali ya, apa sih kehendak dan amanat para pendiri republik ini. Nah saya kok tidak tertarik ya, bahwa saya capaian sekarang dengan tol-tol besar, jalan-jalan besar, pelabuhan besar. Tapi ini kan menghubungkan Mas. Interconnect ini kan menghubungkan karena memang kondisi kebangsaan kita, kondisi real kepulauan kita dan sebagainya. Ini kan mengikat seperti yang dibilang kalau bahwa itu sih harus dan itu memang harus dan wajib. Cuman satu, untuk siapa ya dan bagaimana kan lebih penting ya. Bagaimana kalau umpamanya sebetulnya pemindahan kekayaan daerah ke pusat malahan yang terjadi. Bukan daerahnya tumbuh secara sehat ya, karena memang landasan budayanya itu nggak jelas itu kan. Sebetulnya kan kita tidak boleh menghilangkan Kalimantan, tidak boleh menghilangkan Sulawesi, semuanya harus kayak Jakarta, jangan dong ya. Nanti nih di ibu kota nih mau di Jakartanisasi, jangan dong ya. Nah kekayaan kita tuh justru kebinekaan ini ya. Jadi masing-masing daerah tuh harus mempunyai kekuatan dasarnya, itu gak boleh hilang. Kekuatan dasar di Kalimantan ya, dengan lokal jeniusnya harus dipertahankan. Tidak harus diseragamkan ya. Jadi Indonesianisasi itu tidak harus mendiskreditkan atau menghilangkan budaya dasar lokalnya. Justru budaya lokalnya diperkuat ya, diperkuat dengan satu arahan politik kebudayaannya. Tapi kalau budaya aslinya jangan dihilangin. Ini kan lucu kalau kita ke Jogja ya, atau kemana lah, betul. Atau ke Sunda atau kemana. Kalau ngomong tuh anak budayanya sok Jakarta tuh, malah sakit kuping saya. Kamu kemana deh, mau ngapain sih gitu kan. Kayak kurang indah itu ya. Jadi kalau di Jawa atau di Jogja kita harus ngomong sesuai lokalnya di situ ya Mas. Tadi indah dong. Ini Mas, panjenengan ngomong soal Indonesia, meng-Indonesia dan sebagainya. Ada kesadaran bahwa kita memang berangkat dari beragam budaya, bahasa dan sebagainya yang tadi kita ngomong soal kebinekaan tunggal ika. Yang sekarang terjadi itu apa menurut Mas? Kalau tadi ngomong diseragamkan semua, lalu seperti apa? Atau jangan-jangan memang kita belum sampai ngomong soal keindonesiaan kita? Memang kan kita sebetulnya Indonesia jadi dengan kesepakatan politik ya. Tapi dalam ranah kebudayaan kan masih belum dibicarakan secara tuntas. Ada dulu pernah ada masanya Sultan Takdir gitu ya, dengan para budayawan yang katakanlah yang nasionalis versus yang lebih katakanlah lebih bebas. Nah lebih bebas itu apa Mas? Bisa lebih dini Mas? Ya. Lebih bebas seperti apa itu Mas? Ya artinya sebetulnya kan penyerapan budaya-budaya luar itu memang tidak dihentikan oleh kelompoknya ya Anja Sesmara dan segala gitu ya. Kayak Bung Karno juga tidak melarang kita ya mengadopsi itu tidak apa-apa selama ada intermarriage yang positif ya, bukan malah mereduksi atau menghilangkan. Nah mungkin dalam hal itu banyak juga orang yang kemudian ya
kan banyak ini nilai-nilai yang katanya sudah tidak progresif, sudah tidak sesuai dengan sudah zamannya. zaman. Ya sebentar dulu, itu kan ya. Pada akhirnya sekarang sudah terbukti ya Yep. bahwa tiba-tiba kita kemajuan ini, pengagungan terhadap teknologi ya, Ya. ternyata membuat keterjajahan kita ya yang begitu dalam. Karena apa? Karena teknologi menjadi pintu segalanya ya. Sementara kebudayaan yang seharusnya menjadi pijakan paling dasarnya ditinggalkan, yang penting atas nama kemajuan. Apa sih kemajuan itu ya? Nah, pengertian modernisasi kan tidak harus westernisasi, dulu pernah kita bicara. Begitu juga sekarang, kemajuan tidak harus Hongkongisasi, Cinanisasi atau Arabisasi. Ya? Enggak ada, tetap jadi Indonesia. Seperti Bung Karno bilang, kalau mau jadi Hindu ya nggak usah jadi India, tetap aja Indonesia ya. Kalau mau jadi Buddha ya nggak usah lah jadi apa Chinese atau apa ya, atau menjadi Islam ya nggak usah jadi orang Arab ya, jadi aja Indonesia. Nah, substansinya dari ajaran itu yang kita kembangkan, yang kemudian pada saat berpijak pada pijakan budayanya, kan ada yang namanya intermarriage itu ya. Yang itu yang mungkin kalau dijauhkan ada sinkristik istilah gitu ya. Tapi sebetulnya kan itu yang indah ya. Saya kok melihat kalau sekarang itu ada keseragaman gitu ya. Saya kan selalu merindukan Mojang Priangan tuh kayak apa sih? Ya, keindahan ayune Keporo Nyoto, Wong Sulu gitu ya. Sekarang kan semuanya ada keseragaman ya. Kalau Anda masuk ke perkawinan gitu ya. Jangan dari perspektif agama ya. Oke. Silakan aja itu. Tapi keindahan itu, baju bodoh hilang. Orang pakai konde udah jarang. Soalnya pakai jilbab semua gitu ya. It's okay, saya bilang. Tapi asal dipahami ya bahwa keseragaman itu ya, uniformitas. Itu kan menghilangkan kebinekaan. Dan justru yang indah-indah itu hilang. Jadi saya susah nyanyi Putri Solo ayune Keporo Nyoto. Yang saya lihat sama aja tuh, kayak sama di Jeddah sama itu, ya kan? Nggak ada itu. Nah, ini kan satu pemikiran yang harus, contohnya gini ya. Mbak saya juga kiai ya. Jadi Mbak Putri saya tuh nyai. Ya, dia kerudungan kok. Kerudungan tuh indah kok. It's so beautiful, sangat indah. Tapi sekarang kan nggak begitu. Ya, ternyata yang saya suka lihat Bu Sinta ya, Sieni segala kayak begitu. Nah, itu kan satu hal yang menurut saya mereka mencoba bertahan. Ya. Dimana saya kok belum, kalau Tuhan Maha Pencipta segalanya, gitu kan? Ya dia nggak mau merusak ciptaannya dong ya. Betul. Itu kan kerudung salah satu karya budaya dari ciptaannya itu kan. Manusia yang diciptakan menciptakan lagi satu cara bersolek untuk adatnya, adat istiadatnya. Nah, ini kan yang harus dipahami bahwa uniformitas ya, itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan seperti sekarang. Nanti mungkin lah, nanti sudah pada saat kita ilmu tauhidnya sudah pada tinggi gitu ya, sehingga atau ini nih Mas Eros, Mas Eros mau mengatakan bahwa identitas keindonesiaan kita ini sebenarnya sudah usang atau seperti apa, karena memang faktanya ada banyak sekali gempuran budaya-budaya asing, budaya populer yang masuk ke Indonesia dengan berbagai macam ragam pilihan untuk penetrasinya, misalnya melalui musik, melalui film dan sebagainya. Selama ini kan kita mengenal Mas Eros dengan legenda-legenda karya, musik dan sebagainya. Saya yakin itu kan pasti juga diilhami dengan keindonesiaan. Saya itu dibesarkan di Eropa. Saya ini yang harus tahu ke nih. Amerika, ke Afrika juga gitu ya. Sejak umur 18 tahun. Saya tetap bangga kok jadi orang Indonesia. Saya lebih srek ya. Saya lebih bangga, saya mengatakan bahwa aku cah Lempuyangan, cah Jogja. Itu lebih membanggakan saya. Karena saya punya identitas. Betul.
Daripada yang sok Parisian gitu kan, sok New Yorker, ngomongnya dicedal-cedalin gitu ya. Itu kan kelihatan orang nggak punya identitas ya. Jadi who are you? Kan ditanya bingung ya. Loh, saya bilang begitu dia perkenalkan dirinya saya orang Indonesia, cuman gayanya petakilan gitu kayak orang Prancis, kayak orang apa orang New Yorker gitu kan aneh gitu. Nah ini kan banyak sekarang anak-anak Indonesia yang seperti itu, bangga sekali. Saya lihat penyanyi-penyanyi ada saya nggak sebut nama ya, begitu bangganya dia seperti apa ya penyanyi di mana gitu di New York gitu, bangga sekali gitu. Loh, it's okay. Dalam konteks performance, dia menyajikan sebuah lagu yang bisa tembus pasar, enggak masalah itu. Tapi satu yang saya kenal, orang Prancis, Juliette Gréco contohnya, banyak juga lah ya orang-orang Prancis yang begitu dikenal dunia, dia nggak malu kok bahasa Inggrisnya juga kayak begitu ya. Dan karena dia orang Prancis, yes, because I'm not Englishman, I'm a French guy, gitu kan. Nah, sekarang juga kalau kita ngomong Inggris kayak logat Jawa, kenapa malu? Orang bukan bahasa kita kok. Singapura aja punya Singlish ya Mas ya? Loh ya, Singlish, betul. maksud saya itu, makanya kita nggak usah jadi punya inferiority gitu. Bahkan makanya waktu Pak Jokowi itu, waktu pertamanya dia ngomong Inggris rada ngawur gitu kan. Nah, ini kan pasti diedit kalau saya ngomong gini. Kita rada ngawur terus dikasih ngomongnya juga kayak begitu gitu ya. Saya bilang waktu itu kan saya masih dekat ya. Nggak perlulah malu, nggak apa-apa kok. Ya, bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia itu identitas. Bahasa Indonesianya aja kayak bahasa Jawa kok. Bahasa Indonesia aja nggak bener ya toh. Terus mau Inggris-Inggrisan sok-sokan itu. Bahwa ya sudah ada penterjemahnya nanti. Dan nggak usah malu, nggak ada hubungannya. Nggak bisa bahasa Inggris tuh orang bodoh, nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Sehingga menurut saya berekspresilah dalam bahasamu. Kalau memang bahasa yang kamu sedang kunjungi di satu negara tidak kamu kuasai. Dan kenapa? And so what? Gitu kan. Jadi menurut saya memang be proud of being Indonesian itu penting. Tapi apa itu Indonesia itu jauh lebih penting untuk dipahami dulu. Kayak gitu. Sehingga apapun namanya menurut saya menjadi Indonesia itu menjadi satu hal yang perlu kita beri ruang lagi pada anak muda ini. Karena anak muda ini jangan disalahin loh ya. Kalau milenial jangan disalahin dong. Justru itu Mas. Z aja disalahin, anak ini nggak nasionalistik loh, bapaknya orang genah kok gitu ya. Justru itu Mas, bagaimana nih menginternalisasi nilai kebudayaan dan sebagainya tentang keindonesiaan, tentang nasionalisme kepada kondisi yang sudah seperti ini, kepada generasi-generasi muda, lah kalau Gen Z dan bapaknya sebagainya. ibunya nggak ngerti Indonesia mau ngajarin apa? Ya, mau ngajarin apa? Bagi mereka tuh yang penting dapat gaji, punya rumah, punya mobil, udah. That is life menurut mereka. Padahal kalau dalam orang Kristen bilang ya, man doesn't live by bread alone. Tuh kan. Jadi ada hal-hal di luar cuma makan aja atau kerjaan aja ya. Ada hal yang begitu indah gitu kan. Makanya the variety of colors itu kan, indahnya lembayung itu kan hanya bisa diterjemahkan sama orang yang pernah lihat sembayung dan orang bisa menikmati warna lembayung gitu. Apa orang yang tidak punya pengalaman itu, ya mau ngomong apa dia? Nah, hal seperti ini yang perlu kita ajarkan kembali. Tanpa harus mendiskreditkan siapapun ya. Pak Jokowi sudah banyak lah yang dia lakukan untuk Indonesia. Cuman memang di bidang kebudayaan ini mungkin agak neglected. Nah, sehingga yang namanya politik kebudayaan Indonesia sebagai bangsa itu nggak jelas. Sehingga apapun yang sekarang kita lakukan itu sifatnya cuman seremonial ya. Di permukaan semua surface level, substansinya nggak ada. Nah, contohnya nih ya. Kamu lihatlah kalau setiap ada pertunjukan apa kayak peristiwa besar tuh di FFI lah contohnya atau perhelatan akbar gitu ya. Lihat aja announcernya. Ya terlalu kayak gitu kayak anak kecil gitu ya. Nggak ada kedalaman. Terus kalau kita lihat itu di televisi juga ngomong apa tuh kayak gitu ya. Jadi apa? Cara berdebat juga itu kan kayak kuli pasar gitu ya. Debat khusus. Barangkali itu memang Mas, budaya populer sudah mulai memasuki ranah-ranah ruang publik kita dan
tanpa nilai misalnya kan. Tapi bagaimana mencoba menumbuhkan nilai, norma, custom, lalu etik dan sebagainya pada konteks budaya dan kebudayaan di Indonesia. Karena ya kita kan bukan decision maker, kita juga bukan negara mesti melakukan apa misalnya kan. Kalau tadi kita ini sebagai kekuatan ya kita civil dong society. orang tuanya, jangan cuma mau nyalain anak muda terus gitu ya. Saya, orang tuanya terus. doa saya itu kasih bahasa Jawa. Turu-turu ojo lali badan turu atangi roh madhep maring Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu Jawa. Tanpa ulat tanpa anget tak jukulat. Hafal sekali ini Mas Eros ini ya. Saya orang Jawa. Oke. Dan saya dibesarkan di Eropa. Tapi buat saya budaya Jawa itu begitu kaya, begitu luhur buat saya. Sehingga nilai-nilai yang kalau saya lihat ada filsuf ya di barat, kalau saya bandingkan dengan apa yang ajaran orang-orang Jawa, ya topo bisu, topo geni, ya terus apalagi ngerowot segala begitu, kungungkum segala. Memang kelihatannya orang-orang yang nggak ngerti, ini hubungannya dibilang di buku maklenik magic, itu ya baru segitu tahunya gitu ya. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, keindahan bagaimana kita berdialog dalam kesunyian. Saya berdialog dengan rumput, saya berdialog dengan pohon-pohon bambu. Itu mbah saya yang ngajarin. Gitu. Jadi contohnya ya, makanya gerakan ini contoh aja. Gerakan environmental ya, lingkungan. Kalau di barat itu kan memang orang selalu tuh conquer, menaklukkan. Ya. Okay. Nah di Indonesia enggak, pohon-pohon itu enggak ditaklukkan kok ya. Malah dikasih sajen, dikasih sajen, di apa. Budaya juga itu Mas, budaya animisme. Iya, tapi apa? Bahwasanya dia menempatkan, memposisikan, dia bagian daripada hidup. Nah, lingkungan alam, itu betul. menjadi bagian dari hidup. Sementara di sana karena memang dikengker. Kenapa? Dengan 4 musim yang mereka miliki, mau tidak mau kan mereka berhadapan dengan alam. Kalau kita tidak, we preserve nature gitu kan, kita melihara natur. Sehingga beda kita sebagai orang timur sama orang barat ya harus beda dong ya. Terus tiba-tiba sekarang orang-orang tuh banyak yang bangga bener kalau jadi orang petakilan kayak orang barat itu ya. Saya kasihan katanya begitu. Kelihatan the lost generation menurut saya. Sehingga kalau bicara 2045 yang kayak apa sih yang maksudmu itu? Gambarannya, mimpinya. Pokoknya saya bilang siapa? Puan kayak gitu ya, atau Pak Jokowi. Pak Jokowi 2046 yang di dalam ini itu seperti apa sih? Yang kayak ondel-ondel gini. Yojo lah gitu loh. Ya toh? Nah makanya kita harus mulai lagi mencari who we are. Siapa kita? Mengapa kita? Apa kita? Bagaimana kita? Itu pertanyaan kebudayaan yang tidak pernah diberikan jawabannya oleh para pemimpin kita. Ya pokoknya ayo dandanan, wah kayak Sunan. Pak Jokowi kayak Sunan. Itulah yang namanya Bhinneka Tunggal. Ya apa tuh ya? Padahal bagaimana tuh respect ya. Each culture's values itu lebih penting. Nilai-nilai kebudayaan kita harus hormati dari setiap atau lokalnya. Perlu Mas dilakukan internalisasi nilai-nilai kebudayaan itu seperti pada waktu kalau dulu Orde Baru kan kita mengenal ada P4 misalnya. Sekarang sama sekali itu hilang dan sebagainya. Nah apa yang paling efektif untuk menginternalisasikan budaya dan kebudayaan Indonesia ini kepada anak-anak muda zaman sekarang? Kalau tadi saya sampaikan anakmu aja dulu. Orang tua dari gitu anakmu kan. aja dulu ajarin ya toh. Contohnya dulu ya selalu saya di Jawa dulu ya. Le ojo lingguh nang ono. Engko ra ilok padahal kalau duduk di depan di situ masuk angin. Pintu, betul. Tapi itu caranya. Dan kita harus bisa memahami ya. Kalau di Indonesia, di Inggris ya, kalau ditanyakan langsung, how are you? Fine, thank you. Kan gitu. Yep. Apa kabar? Oh, baik saya. Di Jawa nggak gitu. Ayo taruhan ya, coba nih. Orang Jawa nih, Mbok Iem karena Mbok Kerto tetangga ya. Nggak nanya, how are you? Nggak ada, apa kabar enggak? You, pitikmu piye? Yang ditanya malah ayamnya. Ya. Jadi ayammu gimana? Itu salah satu pola komunikasi yang based on the culture value yang ada di situ.
Buat orang bule bingung, kok yang ditanyain ayam. Buat mereka satu pertanyaan yang aneh. Buat kita, pernah di mana lingkungan itu menjadi satu bagian daripada kehidupan, ya. Nah, itu yang sebenarnya indahnya kan di situ. Makanya orang Barat itu miskin menurut saya. Ya, kita nih kaya cuman bodoh, itu aja. Kita bangga dengan ketidaktahuan kita, makanya niru orang Barat. Padahal kita adalah bangsa yang dikaruniai begitu luar biasa, budayanya begitu kaya dan begitu indah. Indah loh, contohnya apa ya? Kayak dari kecil kan saya mau copat ya. Tembang ya, tembang Jawa. Saya diajak mau copat, terus saya diajak nonton wayang. Udah pelan-pelan aja, nggak usah dibilangin, gue nonton wayang ya ben dadi wong Jawa, nggak gitu. Mbak saya suruh duduk aja, suruh liatin lama-lama. Oh saya ini orang Jawa gitu. Mungkin kalau di Batak atau di Ana ikutin seni tortor dan sebagainya misalnya ya seperti itu. Masing-masing karakter budaya kearifan lokalnya. Betul. Saya itu pertama saya pulang ya padahal udah kayak gitulah, ada ya sekolah di sana kan. Pertama saya turun di bandara. Bapak saya sungkem. Pada ngeliatin gitu, sungkem saya nggak malu. Karena it's so nice itu kan. Buat saya itu keindahan yang saya pertahankan. Anak saya, dia lahirnya di Inggris, satunya di Aljazair ya, sekolahnya di luar. Sampai tua sekarang ini, kalau mau pergi masih cium tangan saya. Kenapa? Karena itu yang indah. Dia merasa say the way I thanks to God, itu kan. Thanks. Dengan saya menghormati bapak saya, gitu kan. Itu ajar-ajar dari bapak mbak saya itu kan. Contohnya, nah sekarang tuh saya sedih kalau ngeliat, hi dad, bye dad, itu kan. Kalau saya gitu, ndasmu. Bapak anak-anak saya kayak gitu. Itu kan komunikasi sekarang Mas. Ya. Itu kan komunikasi zaman sekarang. Zaman sekarang tidak harus menjadikan kita orang lain. Apakah zaman sekarang itu membuat kita menjadi orang lain? Kan gitu. Sebetulnya kita yang harus, we have to create the trend ya. Bukan kita ikut tren dong ya. Jadi sebetulnya kalau katanya mau jadi emas, ini kan bangsa loyang kalau gini mah. Ya toh. Nah kalau tadi Mas bilang kita nggak ikutin tren, kita harus memimpin tren. Nah dengan budaya populer yang masuk demikian rupa ini apa yang dilakukan? Kalau tadi Mas Eros bicara kan kayaknya jadi pesimis nih semua generasi ini karena ajarkan dulu bagaimana para pemimpinnya. Ya, nah makanya apa yang harus dilakukan? Pemimpin ini mesti seperti apa Mas untuk udah kita kamu nonton aja pemimpin kita. Udah. Kamu tonton deh ya. Kamu tonton pemimpin kita. Mau lihat Indonesia kamu. Mau tanya, jawab saya. Dalam ranah kebudayaan ya. Yep. Tahun 2045. Indonesia mau kayak apa sih? Jawaban saya gampang. Mau lihat Indonesia ke depan. Kamu lihat aja itu wajah dan caranya para ketua partai sekarang ini. Itulah Indonesia masa depan. Karena apa? Mereka yang to save the nation. Gitu kan. Dengan kebijakan dia. Lah kalau segitu ya segitu. Lah kalau saya dibilang mau emas, come on, be realistik lah. Realistis kita ya. Kita bisa asal dengan kesadaran para pemimpinnya, mbok iyo gitu ya, rada berbudaya, ngomong juga harusnya juga ya, memberi contoh yang baik, perilakunya juga yang baik gitu ya, beri contoh. Karena yang kehilangan generasi ini karena percontohan. Tidak hilangnya sebuah ruang kehidupan di mana orang bisa belajar apa itu Pancasila, apa itu Jawa, apa itu Indonesia. Karena apa? Yang diberikannya ruang prestasi secara materialistik gitu ya. Pokoknya ayo kejar prestasi. Caranya kayak apa? Enggak penting, yang penting prestasi kan hancur jadinya. Nah jadi saya tahu orang tidak tertarik dengan slogan-slogan 2045. Gak usah lama-lama deh, gak usah jauh nih. Oktober nanti kayak apa gitu loh ya. Jadi saya orang yang realistik bahwasanya if you want to build the future, don't ever forget what it is and what we are now gitu ya. Gak mungkin Mbak ya, dari sebuah komunitas bangsa yang nilai kebudayanya 5 bisa melahirkan generasi yang nilainya 8 itu ngomong kosong gitu ya. Kalau Anda nanam singkong, keluarnya nggak mungkin anggur, udah percayalah. Ya singkong ya varietas singkong, apa gitu ya. Jadi
singkongnya itu singkong rada gedean dikit. Iya, varietas apa gitu Atau ya. malah jadi botot atau malah jadi krempeng gitu kan bisa, tapi singkong. Nah, kalau mau nanam anggur, ya carilah bibit yang baik, tanam dulu, baru nanti kan keluar anggur. Nah ini belum apa udah nanti akan jadi bangsa anggur. Kamu tiap hari, ya toh, tiap hari yang kamu tanam itu jarak kok jadi bicara soal ini. Nah ini maksud saya ingin mengajak sebuah bangsa yang cerdas lah ya. Kita tidak perlu lagi dengan slogan-slogan ataupun semboyan-semboyan yang menjadi kita halusinatif gitu ya, delusional. Jadi delusional nation. Ya, yang jadi kita nggak mau, saya nggak mau generasi saya begitu. Kita harus berani mengatakan kekurangan kita, ya, tapi kita tahu kebanggaan. Saya bangga karena ada value-value yang begitu luar biasa di negeri ini ya, yang masih terpendam. Jadi kayak Mbak Revi, ayo saya ajak sama-sama ayo kita gali dan kita bangga menjadi diri kita sendiri gitu. Itu yang saya harapkan itu. Padahal tadinya nih saya mau banyak ngulik ke Mas Eros ini tentang budaya, nilai dan sebagainya, tapi Mas Eros sepertinya lebih ngelihat realita yang sekarang. Nggak bisa kita ngomong 45 kalau kita nggak ngomong yang ada di depan kita dan kita bicara soal budaya kepemimpinan akhirnya kan. Mau tidak mau Mbak, patronizing kan, ya kan society. Nggak bisa Mbak. Saya kan tidak bisa dipaksa atau membicarakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi saya mengajak tanpa harus kita mendiskreditkan siapapun ya. Udahlah, pokoknya Pak Jokowi, ayo kita yang milih gitu. Ayolah kita bantu lah gitu. Jadi jangan juga, saya nggak sukanya gitu ya, kalau lagi memuja, dipujanya setengah mati. Nanti kalau udah salah sedikit aja, wah udah kacau semua. Nah, itu jangan-jangan ciri manusia Indonesia tuh Mas, berangkat dari kebudayaan Indonesia itu tadi tuh, manusia yang sebetulnya seperti itu bukan kok, kita punya loh. Mbak Revi, tolong dicatat nih ya, para pemimpin bangsa kita tuh luar biasa. Soekarno 27 tahun bikin partai. Hatta, Syahrir, Tan Malaka, luar biasa. Karena mereka digembleng oleh alam Indonesia dan itulah melahirkan yang namanya buat saya ya itu the maestro ya, apa puncak-puncak pemikiran ya tentang Indonesia yang masih dalam frame budayanya gitu ya, adalah pada masa-masa di mana para pendiri republik kita. Nah yang kesini ini mungkin berawal dari Orde Baru gitu ya, yang mungkin kurang beruntung saat itu, di mana mungkin Pak Harto bukan disiplinnya di situ, disiplinnya kan tentara. Jadi kita juga, saya juga nggak suka menyalah-nyalahkan terlalu jauh ya. Ya sudahlah itu ya satu periode yang harus kita lalui. Tapi jangan terus cari tambah buruk gitu ya. Loh kita nih ngeritik waktu itu Pak Harto kayak gini, nah sekarang wah lu ngawur gitu ya gitu ya. Jadi karena kita tidak pernah melakukan refleksi ya. Kita tidak pernah direformasi, kan saya ikut aktif ya. Saya pelaku yang sangat aktif walaupun saya nggak pernah mau menonjol ya. Tapi kenapa waktu itu kan kita tidak pernah mempunyai satu ruang kesempatan melakukan konsolidasi kekuatan nasional yang based on the cultural platform yang benar gitu. Nah ini yang sebetulnya langkah yang memang dari awalnya perlu kita koreksi. Sehingga menurut saya yang terbaik adalah kenapa sih gitu ya, kita umpamanya mundur sedikit untuk melangkah. Jangan terus melangkah kejebur gitu kan. Atau salah direksi gitu kan. Nah yang saya juga sedih kan banyak pemimpin kita. Ya, terutama adalah segala sebut nama, nanti gak enak ya. We are already in the right track. Maksudnya apa ini right track? Ini bukan right track ini. This is the completely wrong track gitu ya. Jadi kalau penilainya secara cuman materi saja ya, tapi tidak beri jawaban kepada tuntutan sebuah bangsa yang seharusnya bagaimana, menurut saya itu the wrong track. Sehingga kalau saya katakan tadi bukannya saya nggak mau bahas apa sih, contohnya mau bicara apa? Bicara budaya Batak bisa tuntas ya. Begitu Indonesia hati-hati. Karena begitu dinamis ya. Intermarriage antara Papua ya sama Sumatera, Batak ya, suku Batak aja, Batak pun dibagi lagi lebih karo aja gitu ya, dengan ya Indonesia juga.
Jadi begitu luasnya sehingga hati-hati. Makanya yang saya ketengahkan itu kehendak Kehendak, ya. kebudayaan Indonesia sebagai bangsa. Pijakannya di situ. Jadi ya kalau kita bicara gini loh Mbak ya, saya kan sedih kalau soal organisasi nih. Wah Mas kenalkan ini juga di bidang kebudayaan dia megang. Dia ini juga banyak main teater kok. Hubungannya apa ini? Ketua kebudayaan sama pemain teater, pemain musik, nggak ada gitu. Kan lebih luas dari itu. Sedangkan ada pengertian kebudayaan di sini, kan kalau lihat di istana itu kan juga gitu kalau 17 Agustusan itu ya. Kelihatan bahwa pemain kebudayaan itu kebudayaan, betul. Nyanyi-menyanyi kan itu. Padahal bukan itu, lebih luas lagi ya. Cita, karsa, rasa dan seterusnya gitu ya. Ini yang sebenarnya harus kita kembalikan ya. Kita kembalikan kepada pemahaman dari mulai terminologi, bayangin ya. Yep. Dari mulai terminologi aja kita harus, makanya riset mengenai kebudayaan itu menjadi sangat penting. Maaf saja ya. Gimana ya, saya juga tidak menyalahkan Mas Menteri Kebudayaan. Nadiem. Ya nggak salah-salah amat, orang dia kan urusannya ojek kok itu ya. Terus disuruh kebudayaan, yang salah yang nyuruh ya tuh. Jadi sih baik-baik aja sekarang belajar merdeka. Merdeka yang gimana itu kan. Merdeka itu kan ada satu paham yang harus dipahami. Kemerdekaan itu apa? Merdeka itu apa? Merdeka bagi seorang Nadiem dan merdeka sebagai seorang Bung Karno, Bung Karno akan pasti beda, ya kan? Nah jadi dalam hal ini menurut saya, ya kalau memang ya Menteri Kebudayaannya, saya juga takutnya tuh Trenggalek aja mungkin nggak ngerti itu ya, Gaplek itu mungkin nggak ngerti, Tiwul nggak ngerti mungkin anak itu. Jadi kan hal seperti ini yang sebetulnya kita memang dalam situasi, bayangin, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Apa itu? Ya, terus ada lagi sekarang teknologi, seolah-olah pariwisata, kebudayaan dan teknologi itu dua hal yang tiga hal yang terpisah. Padahal budaya itu dasar semuanya. Politik, berdirinya bangunan politik harus di atas pijakan budayanya. Ekonomi harus di atas pijakan budayanya. Ada menteri khusus tentang kebudayaan ya Mas? Atau bagaimana Mas? Meraut semuanya. Nah itulah makanya saya kan tidak pernah datang ke istana kalau atas nama budayawan pada dipanggil, malah saya gitu. Mau ngomong apa saya gitu. Ya udahlah, paling-paling saya diem aja, tak dengerin aja lah gitu kan. Daripada kita selalu menyalahkan orang. Berbuatlah, makanya saya lebih baik berbuat, saya bikin sesuatu. Saya coba menawarkan waktu sebenarnya kayak badai, saya buat itu sebenarnya untuk kembali menggali yang begitu indah, Mukhtar Embut, Maladi, kan Yuri jauh itu, waduh, citra engkaulah bayang, waduh kata-katanya indah ya. Nah ini ada lagi nggak Mas itu Mas, cara-cara Mas untuk men-spread tentang kebudayaan itu, ada lagi mungkin filmnya atau mungkin ada lagi juga lagu-lagu yang diciptakan untuk mencoba membangkitkan ini. Gini ya, waktu guru Gypsy itu ya, sama si guru itu ya, itu kan bukan sembarang kita pakai riset. Saya tuh sama guru tuh beli Kamus Indonesia, kita bagi tugas. Guru lu kan ngerti Sanskrit, lu yang Sanskrit ya, aku yang Indonesia. Makanya lahirlah Badai, lahirlah guru Gypsy, lahirnya lagu-lagu yang Suara Mardika. Saya juga salah satu pendirinya Suara Mardika gitu ya. Jadi itu yang kita inginkan, kita bisa bangga. Dulu tuh orang-orang Menteng megang kaset Indonesia tuh nggak mau, malu. Nah, kita bikin sehingga mereka jadi kebanggaan mereka juga ya. Kita bisa menciptakan lagu-lagu yang menjadi kebanggaan anak Menteng gitu kan. Kita juga bisa mengangkat yang namanya contohnya pentatoniknya ya, Bali menjadi satu unikum yang bisa juga hanya bersinggungan dengan pola diatoniknya Barat. Nah hal seperti itu kan harus terus. Contohnya di film, utama itu yang sekarang yang mainstream aja. Nggak ada yang namanya tuh biaya untuk melakukan eksperimen, ya, experimental film. Ya. Karena takut saya bikin itu experimental film sama sekali gitu ya. Jadi memang buat kita ini tidak penting, eksperimen itu nggak penting rupanya ya. Pokoknya jadi. Jadi trial and error itu nggak pernah ada.
karena tidak melalui satu proses, tidak konsepsional gitu ya. Pokoknya sadek saknyet, pokoknya. Jadi gitu ya, instan, budaya instan. Makanya orang Jawa bilang ya, ojo gumunan, ojo kagetan, yang terakhirnya ojo dumeh gitu kan. Nah ini hal seperti ini yang mungkin belum ngerti gitu ya, sehingga ya. Belum paham ininya. Ya saya pikir aja lah, saya pikir saya udahlah, jangan kita kalau jelek-jelekin terus itu kan nggak bagus ya. Yang saya juga sedih itu sebagai di ruang kebudayaan kan, kita punya aura sebagai bangsa kan negatif. Kalau kita nonton televisi ya, itu jadi aura negatif terus yang dipancarkan ya. Begitu juga contohnya ini, ya contohnya nih, ini kebudayaan loh ya, budaya politik kita. Pemimpin yang ngomong kayak gitu ya. Selengean, nggak ada arah gitu ya, ngawur gitu aja. Terus tata bahasanya, mau gimana coba? Itu kan dicontoh nanti orang-orang ya. Contohnya bagaimana secepat mungkin status sosial ditinggikan. Nggak peduli kamu caranya gimana. Akhirnya diajarkanlah cara secepat mungkin dalam posisi tinggi, dalam level sosial statusnya, korupsi. Jadi itu dianggap satu cara ya. Nah ini kan hal-hal ini yang harusnya menjadi keprihatinan saya kalau Mbak Frevi tadi diawali dengan pembukaan 2045. 2045. Loh, yang sekarang udah hancur-hancuran perusahaan begini secara values lah, etika. Nah contohnya nih MK aja gak ngerti etika, gimana coba deh ya. Kayak rule ya, of law sama ya toh rule by law, aja nggak bisa dibedakan. Nah jadi hal itu Mbak, makanya ini tugas para budayawan saya. Sebenarnya kekalahan sebuah negara itu diawali dengan defeated of the intellectual dan para budayawan, para agamawan. Jadi sebetulnya kalau nyaranin politisi janganlah, itu kan sebenarnya politisi itu kelas di bawah lah gitu ya. Itu kelas ksatria dan sudra, Brahmananya ada kan, di budaya harusnya ya. Kan iya, tapi kan para budayawan kita juga tidak berbudaya gitu, artinya apa? Jadi pengabdi kekuasaan gitu ya, jadi alat kekuasaan, kan sayang gitu kan. Begitu ya para agamawan juga banyak, agamawan yang ceramahnya gini malah bagi-bagi duit gitu. Dan ini kan hal seperti itu yang sebetulnya sangat disayangkan, sehingga salah satu agama satu mencela agama yang lain, sehingga auranya semuanya aura negatif. Nah, para budayawan lah, para intelektual lah sebetulnya harus menjadi the agent of enlightenment gitu. Ini yang saya harapkan. Nah, baru kita ngomong 2045 Mbak gitu. Ada pijakan dasarnya ya. Ini sudah ditubir jurang ini berarti kita kalau mau ngomong soal kondisi real sekarang tentang kebudayaan dan sebagainya tadi itu ya Mas ya? Ya sebetulnya gini, kita nggak perlu pesimis juga. This is malah the big challenge ya, tantangan. Kalau kita cepat menyerah ya sudah, nggak usah ngomong lagi soal masa depan lah ya. Jadi kalau saya kan tidak ada pilihan kecuali being optimist ya. Makanya saya membangun satu komunitas ya. Contohnya yang saya bangun di GBN ya. Kan kita kualitasnya tinggi. Saya ketua umum, saya malah kadang-kadang duduk di belakang ya. Malah kadang-kadang nyapu gitu ya. Malah kadang-kadang saya bikin minum, masak itu kan. Kenapa? Untuk menghancurkan yang namanya citra. Kalau ketua umum itu kan depan. Harus ini ya. Iya ketua gitu. Ini kok semua jadi kayak kuli, kayak kacung atau kayak enggak gitu dong. Namanya equality. Egaliter itu kan harusnya ditawarkan juga dengan satu tindakan kita gitu kan. Silakan Mbak Revi datang ke kantor saya, mulai dari tukang apa saya, nyapu saya, semuanya lihat ya, bisa duduk sama saya, bisa makan di meja satu sama saya. Kenapa? Because we are the same human being, gitu kan. Nah, itu value Mbak ya. Tapi kalau sudah udah kayak gimana gitu ya. Masa saya gerah tuh kalau sama para ketua partai itu kan kadang-kadang malesnya gitu ya. Ya ketum buset. Gitu. Mungkin para ketua partai ini perlu belajar dari ketua GBN kayaknya ya. Loh, saya boleh ya siapa deh, kan semua teman saya.
Saya tahu kok. Jadi kalau Mbak nanya sama saya 2045, ya sudah lihat aja tuh perilakunya para ketua umum partai kita. Mau lebih dari itu nggak bisa. Anda mau jadi apa? Haruslah DPR kan. DPR tunduk sama siapa? Sama rakyatnya enggak lah. Sama ketua partai. Ketua partai ngomong A, dia harus A. Jadi bangsa ini harus sudah jadi B, jadi B. Nah ini yang sebetulnya satu yang namanya kondisi kebudayaan yang mengkhawatirkan. Karena kita tidak lagi yang namanya eksistensi manusia Indonesia sebagai individu sebenarnya sudah terkooptasi. Ya, hak-hak perdatanya sudah sampean Kak dokter politik ya. Kan gimana aja? Ini kan sebetulnya tidak ada ruang buat individu ya mengembangkan accordingly, pekerjaan accordingly itu sesuai dengan apa kemampuan dia yang juga dalam track yang sudah tersedia. Contohnya apa? Kenapa film Indonesia gak ada genre? Nah itu. Nah gak ada genre. Nanti kalau lagi kuntilanak semua. Nanti kalau lagi ada remaja semua. Tidak, di sana apa? Dibentuk komunitas-komunitas ya, contohnya genre film klasik, ada penggemarnya. Yang film opera ada penggemarnya. Terus ada yang film kungfu ada penggemar sendiri. Mereka ada track-track yang disediakan ya. Untuk disediakan hanya pilihan. Tanpa pilihan orang menjadi one track man, nah, film ini paling efektif sebenarnya ya untuk berbicara. Nah, makanya kenapa soal nilai dan orang Amerika itu waktu saya, ini contohnya Mbak ya, kenapa saya dulu ngotot dulu memerangi 21 21. Ya, kenapa? Karena saya tahu bahwa yang namanya gudang sarangnya film Indonesia itu didati tingkat 2. Ya, jadi pundi-pundi ekonomi dari perfilman nasional itu di tingkat 2. Saya tahu itu dihancurkan. Ditarik ke provinsi, full control sama satu lembaga di mana dia adalah pengedar film Amerika, Eropa, ya. Dan kita harus tunduk di situ. Sehingga akhirnya sekarang saya tanya ya, pernah lihat nggak sih di Dati 2 ada gedung bioskop? Nggak ada. Itu yang namanya tidak paham tentang the power of movie. Kenapa dulu orang Amerika waktu saya serang mereka, film Amerika, kenapa sanksinya kok, sanksi 3 berapa lupa saya, kok bilionan dolar, padahal dari Indonesia berapa sih yang disetorkan masuk ke devisanya Amerika, nggak ada artinya. Karena apa? Karena di film itulah yang namanya cantik tuh bukan kayak Mbak Revi lagi, tapi harus kayak Mbak, ya ini maaf ya Sofia, bukan maksudnya kayak Sofia Lajuba, itu harus kayak bulu-buluan dikit tuh kan. Nah, bagaimana cara berdandan? Belajarnya dari film-film itu, sehingga orang Amerika tahu ya how to brainwash the Indonesian people. Dia harus bisa makan seperti kita, bisa berdandan seperti kita, berselera seperti kita, sehingga produk-produk kita terserap di pasar mereka yang besar. Sementara kita yang punya pasar, monggo Raden Mas Amerika, Raden Mas Londo, gitu-gitu. Nah, hal inilah yang membuat saya seorang nasionalis disingkirkan, dan saya paham itu. Dan saya menyesal atau kenapa para petinggi perfilm justru menghajar saya juga. Nah sekarang lihat, mana sekarang? Nah, kan terbukti hal yang sama juga sekarang. Begitu bangganya tentang hal-hal yang sekarang sedang ditampilkan. Tapi satu, saya percaya pada values. Itu tidak akan ada penghasilkan apa-apa nantinya. Apalagi 2045 kejauhan. Nah, jadi menurut saya memang kita sekarang ditantang untuk satu, meredefinisi mungkin ya. Nah, belum nanti reaktualisasi lagi. Belum reposisi nanti pada akhirnya kan, itu kan kerjaan besar. Nah sekarang, BRIN itu apa kerjaan? Nggak ngerti aku. Ya betul ya. Jadi ada memang, di budaya juga di situ Mas BRIN itu kan, ada divisi budaya dan kebudayaan juga. Iya, ekspresi. Jadi gini loh, ekspresi kebudayaan dalam konteks teknologi, kan ini mungkin juga kan. Contohnya mungkin apa? Cara kita
memanfaatkan air. Air. Mungkin beda sama orang di sana ya. Cara kita memanfaatkan matahari mungkin harus beda karena kita beda gitu kan. Bagaimana kita juga bagaimana harus menanam padi, bagaimana nanti juga menggilingnya dan sehat mungkin dengan cara yang beda. Nah, cultural touch itu yang penting sehingga kekuatan kita pernah maksimal karena tidak ditumbuhkan dari kekuatan budayanya. Contoh nih ya, waktu pertama kita take over Orde Baru, saya kan masih dampingin seseorang lah waktu ya. Sangat penting untuk ambil kebijakan. Saya bilang, Mbak, kalau mau bikin pabrik mobil balap, jangan di Solo. Nggak cocok orangnya. Kalau bikin transistor, ya, jangan di Tapanuli. Pasti nggak cocok atau di Bugis nggak cocok. Nah transistor itu di Jawa, saya ngulik-ngulik gitu. Nah kalau yang buat mobil balap segala mungkin di sana gitu ya. Nah itu kan hal seperti itu jadi culture identity-nya, culture kekuatannya gitu ya. Contohnya untuk ketelitian ya. Auditor tuh saya yakin kalau orang Bali, orang Jawa tuh pasti lebih teliti gitu ya. Kalau auditornya orang yang mungkin dari Sumatera beda lagi. Sudah beres ini semua. Nah kekuatan kultural inilah yang harus digali untuk ya melalui lokal values dia berkembang tumbuh besar dengan pijakan local values dia. Pasti lebih keren. Nah ini enggak, malah jadi, udahlah pokoknya saya juga cuma bisa diem aja ya. Karena setiap menteri kebudayaan itu yang ada kok kayak gini gitu ya. Mungkin ngerti orang sih gitu loh. Kalau kita ngomong itu bilang sombong, kan enggak enak. Ya udah kita diem aja lah gitu, mau diapain. Nah ini satu hal yang sebetulnya tanpa mengecilkan ya. Saya kenal kok bapaknya Nadiem itu orang hebat, Nono kan, teman saya juga. Dia orang baik, orang itu. Tapi mungkin tidak pada tempatnya di situ yang milih ini gitu. Cuman dia mungkin pegang BRIN mungkin lebih cocok tuh anak itu ya. Lah pendidikan dan kebudayaan. Jadi kayak ngenyek banget itu loh. Makanya ini yang saya pikir ya udah nggak usah ngomong lagi soal kebudayaan Indonesia. Mungkin gitu karena teknologinya Mas yang diniin Mas. Ya. Mungkin karena teknologinya yang harus diambil sisi teknologinya untuk memajukan budaya. Ya udah teknologi itu aja nggak usah pakai kebudayaan ngomong dipisahkan. Kadun gitu ya. Udahlah makanya itu saya tuh heran itu makanya kenapa sekarang kita juga menilai orang aja kan karena udah susah kan ya. Orang yang nilainya 5 kok bisa di kayak 9 atau 10 gitu kan. Karena memang dipush demikian ya. Dengan buzzer yang luar biasa itu. Karena masyarakat tanpa values ya percaya aja. Karena udah delusional semua kan. Yep. Jadi semua di bubble gitu kan. Nah saya yang bergerak di kebudayaan mungkin tidak rela rakyat saya hanya disuguhi bubble ini. Nanti kalau meletus gimana? Tiba-tiba menghilang semuanya, bingung semua. Nah hal ini yang sebetulnya harus kita jaga sehingga satulah gitu, this nation, negara ini terlalu mahal kalau hanya diserahkan pada para politisi. Ya, makanya kebangkitan masyarakat yang sadar, yang pakai istilah yang mungkin di civil society yang berbudaya, gitu ya. Makanya kan sekarang mungkin fase di mana setelah kerajaan politik yang jadi panglima, kemudian secara ekonomi sebagai panglima, mungkin ya saatnya mulai budaya yang mulai sehingga mungkin values kembali menjadi penting, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan filosofikal sifatnya menjadi penting lagi. Kalau sekarang sebab pragmatik kan, pragmatik. Akhirnya juga dalam konteks apa juga. Percintaan juga sekarang sudah berubah. Ada uang abang saya, nggak ada uang abang melayang kan gitu. Budaya juga itu, korban budaya ini ya. Korban budaya barat. Ada hal yang saya pingin lebih jauh ngomong ke Mas Eros tadi bahwa nggak usah lah ngomong 2045. Kita ngomong yang di depan kita ini, yang Oktober nanti mungkin akan dilantik ya Mas ya. Ada presidennya dan sebagainya. Lalu tadi Mas Eros sudah menyampaikan ada banyak hal yang harus dibenahi misalnya dalam konteks kementerian yang akan membidangi soal kebudayaan, melakukan internalisasi nilai-nilai budaya, value, etik, estetik dan sebagainya, norma dan sebagainya. Nah,
Saya tanya lagi ke Mas Eros ini. Nanti ini Mas, kalau Oktober ini nanti dilantik, MK-nya kan sudah jelas ya. Tadi Mas Eros sempat menyoroti soal kementerian, ya jangan dong digabung misalnya pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Ada di pendidikan untuk stressing kita ngomong soal kebudayaan dan sebagainya. Bagaimana Mas? Satu hal yang mungkin ya, saya kok yakin ya, bahwa itu saya kenal dia mau belajar kok gitu kan. Dan gak sok tahu. Ya bahwasanya terkesannya cepat marah itu ya nggak masalah lah. Marah untuk benar kan nggak masalah. Jadi memang betul ya, coba perdalam lagi deh. Bahwa membangun sebuah bangsa itu tanpa pijakan kebudayaan yang jelas, itu sama saja membangun istana di atas pasir. Jadi kalau badai datang, itu hilang. Ya. Jadi coba berikan ruang atau tempat yang memang itu menjadi satu hal yang sangat penting dan sangat mendasar. Jadi jangan juga nanti bawa pilih lagi atau Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Pariwisata tambah lagi olahraga lah gitu. Ya jangan. Kalau enggak taruhlah badan ya yang gimana supaya yang namanya the value Indonesia as a nation itu ya jelas. Nah sehingga dengan begitu pembangunan yang dilakukan juga partisipasi rakyat juga dengan sendirinya karena dia merasa ini sih gue banget. Kenapa? Yang Jawa merasa tidak harus menjadi orang lain dan menjadi dirinya tapi Indonesia gitu kan. Nah ini kan harus dipikirkan secara matang ya. Jangan semua diseragamkan gitu kan. Penyeragaman cuma satu kok ya. Namanya ideologi kebangsaan itu harus seragam. Hanya itu aja, ideologi kebangsaan kan negara ya. Di negara itu nggak boleh banyak ragamnya, satu ragam aja, satu aja gitu. Tapi bagaimana menerjemahkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, nah itu pintu yang mana nih yang harus dilalui. Oh ya di Jawa oh ya ini pasnya gitu ya. Jangan di Jawa tapi nggak punya unggah-ungguh gitu ya. Orang ada di kerajaan itu marah-marah waktu Sultan bicara masa, iki piye Mas? Diumugiri masa harus pakai jaket gitu kan? Nggak mau pakai kemben nggak boleh katanya itu kan. Nanti kan ada yang nggak ngerti gitu. Nah hal seperti ini yang harusnya nanti lebih ya diberikan ruang lah. Sehingga bangsa ini nggak jadi bangsa yang lucu kayak sekarang ini gitu. Berarti Mas Eros akan bisa juga kan memberikan masukan misalnya untuk kabinet mendatang dan sebagainya. Atau mungkin tadi Mas Eros bilang bahwa ada BRIN buat apa itu fungsinya misalnya kan. Sebagai badan misalnya untuk badan untuk bicara persoalan kebudayaan. Apakah memang ini harus dipertahankan misalnya BRIN kan. Konteks untuk pembangunan kebudayaan dan sebagainya. Karena ini kan efektif juga nih Mas. Ya BRIN itu kalau buat sebuah bangsa boleh-boleh aja. Cuman yang dipertanyakan pijakan filosofinya, pijakan budaya ini kan harus jelas dulu gitu ya. Lalu apa sih yang tepat guna lah gitu ya. Yang jangan contohnya kita mau bikin besok ini bagaimana menerbangkan pesawat ke ruang angkasa. Itu menjadi prioritas sekian dulu lah. Tapi sekarang bagaimana nih contohnya ya efektivitas transportasi based on gitu ya. Culture existed, itu kan bisa nanti dibuat sedemikian rupa ya. Sehingga kehidupan Indonesia itu nanti beragam tapi tidak saling bertabrakan tapi menguatkan, itu akan tercipta. Kalau sekarang ini kan mendilusi yang lain gitu ya. Nanti yang satu pindah ke sana, yang paling bagus ini ya, contoh yang saya suka tuh kalau ke Lampung ya. Itu orang Lampung tuh masih banyak loh yang Jawa mempertahankan kejawaannya. Dan kenapa? Ya itu efek transmigrasi waktu itu Mas. Dan memang bagus seperti itu kan. Nggak ada masalah itu kan. Ternyata juga membuat tambah kayanya di Lampung gitu ya. Sehingga Lampung bisa jadi melting pot kebudayaan kan. Itu kan indah. Kalau sekarang enggak kan diseragamkan. Semua harus kayak Jakarta gitu kan. Ya rusak semua lah. Nah itu yang maksud saya. Mungkin di pemerintahan yang akan datang saya harapkan gitu ya. Being humble itu kenapa sih kan nggak apa-apa. Jangan so tahu tapi nggak tahu itu kan nyebelin. Gitu kira-kira ya. Ada banyak saran nanti buat Mas Eros ya untuk ke pemerintahan yang ke depan ini. Terus tadi Mas kalau mau bicara, saya tertarik lebih jauh ngomong tentang film yang tadi Mas bilang bahwa
di daerah tingkat 2 dan sebagainya itu sudah terjadi sentralisasi, semuanya dari pusat dan sebagainya. Nah, saya ingin, karena Mas juga backgroundnya adalah sutradara, film, musik dan sebagainya, persenian dan berkebudayaan. Tadi Mas sudah bilang bahwa banyak sekali film-film Indonesia yang sekarang ini genrenya seragam gitu kan. Nggak ada keinginan Mas untuk membuat lagi film-film fenomenal seperti yang Mas bikin waktu itu kan? Loh, siapa sih yang nggak pengen bikin? Pengen aja. Cuman kalau saya disuruh bikin yang gitu, mak nggak mau, males gitu ya. Buat apa sih gitu kan? Artinya saya selalu punya prinsip, saya tuh selalu tolong ya dicatat ya. Kalau saya bikin sesuatu itu, ya bikin sesuatu yang namanya film. Bikin sesuatu yang namanya musik. Bikin sesuatu yang namanya teater. Tapi sesuatu itu penting. Tapi kalau bikin yang seperti kebanyakannya buat apa? Sudah banyak kok gitu ya. Nambahin satu lagi malas saya. Tapi kalau saya bikin sesuatu gitu. Contohnya sekarang kayak waktu itu saya nulis Last Dance ya. Bagaimana preserving the beauty of gitu ya. Keindahan tari Bali gitu ya. Kan yang dieksploitasi itu cuma unikumnya ya. Tapi rohnya kan hilang ya. Nah itu saya ini cuman ya waktu itu ada orang yang katanya ngomongnya gede aja, mau dibiayain, udah sampai pas mau saya syuting, masa katanya 10 kok cuman 1, wah yang 9 masa nyari sendiri saya, kira-kira gitu ya, contoh-contoh. Kayak sekarang saya sedang mempersiapkan sebuah film ya, ya tadinya masa reformasi terlalu jauh ya, masa apa itu, ya Orde Baru. Orde Baru. Nah, mungkin yang kita 65 ya, tapi saya tarik ke reformasi supaya apa lebih mudah lah semuanya. Jadi bagaimana dari mulai reformasi ke sini gitu ya, banyak hal-hal yang juga yang bisa ditampilkan dalam konteks budaya bernegara ya, yang melahirkan orang-orang seperti sekarang ini, gitu kan. Jadi contohnya gini. Nah, tapi kalau saya ngomong ini dibilang nanti ngomongnya kok bukan kebudayaan, ini kebudayaan. Artinya gini, pemiskinan negara oleh penyelenggara negara. Dan karena tidak memahami ya bahwa hal itu sangat memiskinkan Indonesia dalam konteks budaya sebuah bangsa. Indonesia yang sangat berbudaya, yang juga mempunyai namanya roh marwah itu ada ya kan. Nah kalau manusia ataupun bangsa tanpa roh, tanpa marwah, dan tanpa identitas kejelasan dirinya, ya buat apa? Nah ini yang setelah film itu saya akan coba menggambarkan ya, bagaimana satu komunitas ya, itu begitu berhasil menerjemahkan kata, so sir, you may have it, but let us possess it. Anda silakan miliki, tapi kami yang menguasai ya. Nah, itu akan merubah tatanan budaya. Karena kekuatan yang mereka miliki lah menciptakan budaya-budaya yang sekarang ada sekarang ini gitu ya. Film budaya layar lebar ini Mas? Pedagang ini. Film dokumenter atau layar lebar ini Mas? Ya? Film layar lebar? Layar lebar. Ya udah sampai mungkin ada di Netflix kayak gitu. Cuman saya lagi memikir ya bagaimana bikin tidak sampai harus menyakiti hati orang lah gitu ya. Karena yang saya bikin pasti, karena kan saya di dalam, saya nggak bisa bohong kan. Saya waktu di reformasi kan saya di dalam ya. Sama Gus Dur, sama Mbak Mega, sama Amin Rais kan selalu ada saya ya kan. Sama Sultan segala gitu. Ya saya ingin tidak berbohong. Cuman memang telling the truth ya, itu memang sekarang menyakitkan. Nah ini apakah sudah siap orang-orang sesuatu itu? yang pahit itu pun tetap harus disampaikan kalau untuk sebuah kebenaran Mas. Ya, kalau Mas Eros kan, sekarang ini menahan diri untuk itu kan berat juga ini kita ngomong generasi ke depan. Iya, karena kan saya waktu itu di tengah peristiwa. Jadi saya tahu lah masing-masingnya kadarnya gimana gitu kan. Sehingga banyak hal yang saya lihat sebetulnya itu tidak seperti itu. Ya. Kenapa sekarang jadi begini sebetulnya karena begitu gitu loh. Nah ini kan dengan sebetulnya mengembalikan lagi kita kehilangan jati diri gitu karena proses politiknya tidak menghargai value ya yang
tawarkan, yang diminta oleh Presiden Republik dalam konteks Indonesia ini harusnya jadi bangsa yang budayanya seperti ini loh. Gitu. Budayanya itu bukan budaya orang korup, budayanya bukan ini, tapi para pejuang yang punya pride sebagai bangsa gitu, sebagai bangsa pelopor gitu kan. Ya, nah ini hal-hal yang harus dipahami sehingga pengertian film kebudayaan itu kok tidak, jangan harus nari ya. Tapi kan bagaimana perbenturan pemikiran. Ya. Itu kan satu hal yang justru perlu dipahami oleh kita semua. Kenapa jadi seperti sekarang? Karena ada pemikiran yang keliru saat itu gitu. Nah itu yang mungkin saya coba tawarkan ya. Tapi kan ya tunggu yang orang yang nanti punya kesadaran membuat itu film gitu ya. Dan mau, ini kan banyak orang kaya pelit minta ampun. Ya. Oh gitu ya? Iya. Itu kalau suruh main judi gitu, pada ini ya. Atau pesta pora kayak Crazy Rich gitu ya, senang gitu. Tapi kalau membiayai satu peristiwa, saya siapin konser ya. Konser, tadinya harusnya Juni sudah konser nih. Tapi karena di tim katanya lagi direnovasi, kok dikasihnya Oktober, wah jauh banget ini gitu kan. Ya, sementara di tempat yang lain mahalnya minta ampun gitu kan. Ya buat orang koruptor sih mungkin gak ada artinya ya, satu malam itu harus bayar 300 juta, tapi buat saya itu uang sangat besar ya. Jadi memang gini loh Jeng ya, kalau saya ngomong begini karena kan saya pernah mengalami. Saya mengalami bagaimana saya yang tidak punya duit bisa menolak sogokan. Besar loh, besar banget lah pokoknya. Hampir 1 T lah gitu ya. Bisa untuk nyalon Mas ya? Kenapa saya menolak? Karena because I love this country. Karena saya selalu ingat para pendiri Republik meminta ke saya, bangsa ini harus jadi kayak begini ya Eros gitu loh ya. Itu yang saya pegang, sehingga saya menjauhi itu. Artinya bagaimana kekuatan nilai-nilai kebudayaan itu bisa kok membuat saya tidak jadi koruptor gitu ya. Jadi kan begitu hebatnya sebetulnya values itu sangat penting. Jadi kalau manusia tanpa values, ya apa? Saya sih bangga kok punya saya rumahnya ya itu-itu aja. Sampai pernah ke rumah saya gitu aja itu. Anak-anak juga di situ nggak masalah. Saya tuh nggak malu kok nggak punya rumah di Menteng, nggak punya mobil hebat-hebat. So, tapi satu yang saya ini kan, I keep ya pemikiran saya, hati saya, jiwa saya selalu glowing gitu kan, sparkling terus gitu ya. Nah itu yang saya jaga, buat saya itu value yang paling utama. Buat saya, nah ini yang pentingnya kenapa sebuah nilai. Gitu ya. Itu yang saya pahami ya, pijakan kebudayaan itu ya etika, nilai, segala itu sangat penting. Padahal korupsi itu nggak hanya di zaman ini aja ya Mas ya? Dari zaman dahulu, dari zaman ini kan korupsi tetap aja, tapi tergantung bagaimana sistemnya membentuk dan sebagainya. Ya karena tadi itu kan makanya kayak sukses, apa sih sukses? Wah sukses adalah kalau kamu bisa secepat mungkin itu kan beli mobil, secepat mungkin punya rumah besar itu sukses. Ya. Tapi tidak pernah kita mendalami lebih jauh apakah yang sakjatine yang sukses itu apa. Sukses sejatinya, sukses sebagai manusia itu apa, kan gak pernah diajarkan yang sekarang ini ya. Jadi kalau dadi menungso gampang kata mbak saya, neng sakjatine yang menungso ora sembarangan. Jadi sejatinya manusia itu udah gampang, kalau jadi manusia aja gampang. Ini manusia palsu semua nih secara ya, makanya sejatinya manusia yang dia punya yang namanya nilai, dia juga menghormati kesejarahannya, dia punya lingkungannya, di mana dia hidup, alamnya dan seterusnya gitu. Itu yang sebetulnya keindahan yang diberikan oleh orang-orang tua saya dulu, bapak saya. Gitu. Yang sekarang sudah semakin tergerus dengan berbagai macam budaya-budaya yang masuk ke Indonesia. Jangankan ngomong soal soal keterkaitan antara budaya global dan sebagainya. Untuk ngomong soal nasionalisme kita sendiri aja kita masih compang-camping ya Mas? Loh ya,
gini loh, pemahamannya kan nasionalisme itu diidentikan dengan partai politik gitu kan. Jadi Kembali lagi ke lambang situ. kan akhirnya. Sedangkan nasional kan jiwa, sukma, pemikiran, sikap, perilaku gitu ya. Nah ini yang sebetulnya aneh gitu kan. Kaum nasionalis, kaum nasionalis harus pakai banteng gitu ya. Jadi kalau gambarnya itu mungkin rusa itu nggak nasionalis karena nggak banteng gitu kan. Atau bintang mungkin bukan nasionalis begitu Kalau ya. bintang itu pasti bukan nasionalis, Ka'bah bukan nasionalis. Jadi ya sudahlah. Memang ini yang menurut saya bahkan sekarang warna lagi. Harus merah, kalau biru pasti bukan nasionalis. Kuning bukan nasionalis, ini kan sudah rusak semua. Jadi yang namanya dari terminologi aja bisa merubah substansi. Nah ini kan perjuangan sebenarnya kan tantangan bagi kaum intelektual, para guru, para budayawan, dan para agamawan kan. Itu kan wilayahnya mereka itu, values ini. Kalau politisi melanggar itu semua ya harus kita maafkan lah. Gitu kan. Lo ya dong. Permisif sekali Mas, harus dimaafkan. Karena yang paling harus dituntut itu adalah kaum budayawan, kaum intelektual, agamawan itu paling bertanggung jawab pada values. Berarti sebagai kalau budayawan Mas Eros merasa paling berdosa begitu, ini ya? Ya Mas? Sebagai budayawan Mas Eros merasa paling berdosa dengan kondisi yang seperti ini? Saya kan tidak pernah merasa paling benar. Justru yang paling bertanggung jawab. Oleh karena saya ngoceh terus. Ya, nanti saya ngomong gini dikiranya wah Mas Eros sentimen sama si ini, nggak suka sama Pak Jokowi, urusannya apa? Kenal juga ya gitu-gitu aja gitu ya. Jadi contohnya kasus apa dengan kasus Gibran sebelum Mas Eros gini-gini. Loh. Karena saya dititipi oleh para pendiri Republik Indonesia itu harusnya kayak begini. Yang itu bukan, saya bilang gitu loh. Masa saya diem? Nanti lebih salah lagi saya. Jadi pemanya nanti Mas Eros nggak takut di penjara, siapa yang nggak takut? Tapi harus di penjara, kenapa ya? Nggak apa-apa tuh ya. Sudah punya pengalaman ya Mas ya? Nggak masalah, maksudnya lagi juga buat apa gitu kan, nggak ada gunanya juga kan. Nah ini yang saya pikir ya kita haruslah. Jadi kembali lagi ya Mbak ya, tolong ayolah kita pahami lagi. Apa sih kebudayaan? Praktisnya apa nih Mas? Praktisnya gerakan kebudayaan apa yang harus dilakukan? Misalnya kalau tadi Mas sudah melihatnya sudah sangat pesimistis dengan politisi, sistem dan sebagainya. Tadi kan Mas Eros ngomong, semua kembali ke persoalan sistem, ke politik, ketua-ketua parpol yang begini begitu. Nah, apa ini? Praktisnya gerakan kebudayaan macam apa untuk mengembalikan supaya bangsa ini bisa menjadi on the track kembali seperti yang Mas ya kan saya udah bilang pertama tadi gampang lah. Ya dari diri kita sendiri. Bagaimana budaya gotong royong ini kembali dulu sedikit-sedikit aja pelan-pelan dulu ya. Contohnya dulu kalau kita di kampung ya Mbak, ini mungkin dari orang kota semua masih susah ya. Di kampung Mbak, dulu saya kalau lihat tetangga saya bangun kita tolongin. Pokoknya dia nggak punya bambu, tak bawain bambu. Nah kita bangun sama-sama. Kadang-kadang hari Sabtu Minggu kita malah ini wah gali bantuin dia. Sekarang beda. Begitu tetangganya bangun dilihatin, wah kok bisa besar ya? Kacanya bagus loh itu. Wah. Terus wah kok tekelnya kok mengkilat gitu. Jadi omongan. Bukan dibantuin tapi dijadikan satu hal persaingan. Ya, bahwa saya juga harus seperti itu. Lalu dia bilang, Mas kok rumahnya kita kayak gini, Dek, saya dengan sebagainya, ya mbok nyolong toh ya, kayak gitu kayaknya kan. Nah, hal seperti inilah yang sebetulnya bagaimana, nih contohnya, kita gotong royong, sistem di pemilu aja ya, pemilu aja nih, dengan yang terbuka nih, di partainya saja, kalau menjadi caleg itu ada nomor 1, 2, 3, itu bersaing semua. Di dalam partainya aja sikut-sikutan, nggak ada. Gotong royong itu nggak ada. Terus kita ngomong soal gotong royong, kita ngomong soal 2045. Makanya saya tuh kembali kenapa bukan pesimis. Saya sinis. Saya tidak percaya kalau dengan cuma slogan-slogan itu tanpa pijakan yang jelas. Contohnya, saya tanya Mbak ya, Mbak mau ke Bandung, ya kan? Saya nanya Mbak ya, mau ke Bandung? Ya saya mau ke Bandung. Loh, Mbak kalau ke sana tuh ke Jogja, Bandung tuh ke sana. Masa saya diem gitu loh. Nah ini kan yang harus jelas. Mau gotong royong, lah kok sistemnya membuat
oyo-oyan itu. Di dalam partainya sendiri sikut-sikutan. Belum lagi sama saingan yang lain. Sehingga memang by structure gitu ya. Jadi political structure kita membuat kita untuk tidak menjadi kita. Nah, menjauhkan kita dari budaya dasarnya sebagai gotong royong, sebagai kekuatan budaya kita itu dihancurkan. Sistemik loh ya. Nah, ya dari reformasi itu kan Mas ya, amandemen masa dan nggak dilawan sebagainya. kayak gitu. Nah, makanya gerakan kalau tanya apa yang harus dilakukan, counter culture, ya. Gerakan perlawanan kultural. Bagaimana caranya? Ya jangan nanya saya, bukunya banyak kok. Dia tuh UD 45 pembukaan kayak gini, terjemahkanlah. Kira apa yang terbaik, ya toh. Itu satu hal yang contohnya gini. Di dunia, Anda kan dokter ya. Coba kalau saya tanya referensinya apa, pasti diambil dari kalau nggak Oxford, Cambridge, Harvard, yang semuanya itu lahir dari negara yang datarnya sama ya. Sedangkan kita kan negara kepulauan, ya. Ini kan pemikiran kepulauan kan harusnya menjadi dasar pemikiran yang namanya akademisi kita ya. Kita jangan hanya ngambil dari library sana aja, tapi bagaimana kita menciptakan buku-buku yang lahir dari pemikiran sendiri ya. Archipelagos ini, ya kan. Nah ini kan beda. Tapi kalau kita, wah dikit-dikit Harvard, it's okay lah. Sebagian itu banyak benernya. Tapi dasarnya jangan dong. Kita kan kaum archipelagos ya, harusnya beda punya konsep. Nah itu yang namanya pendekatan kebudayaan itu seperti itu, mengembangkan pendidikan dasar di Indonesia. Itu kan, nah harus dilakukan counter culture. Caranya gimana? Kaum intelektualnya bangkit dong ya, sadar siapa kita. Kan tadi pertanyaan kebudayaan itu siapa kita, mengapa kita, mau apa kita, di mana kita, posisi kita seperti apa. Itu pertanyaan kebudayaan yang harus dijawab oleh seorang pemimpin negara, apalagi sebagai kepala negara merangkap kepala pemerintahan. Lah kalau nggak bisa jawab itu, ya ngopo gue jadi presiden kan gitu loh. Malah bikin pusing kita gitu loh. Tapi masih milih kan Mas presiden? Oh gini, harus tahu bahwa kita harus kewajiban yang dipaksakan ya. Law ya, by or off gitu kan. Ya. Rule of law sama rule by law gitu kan. Ya kita berpartisipasi karena memang sudah keharusan lah ya. Sudahlah. Maka itu kan compulsory ya. Ya sudah kita ikut ya. Tapi pertanyaannya, masa gak boleh kita kritik? Ini gak bener. Kalau gini terus saja nih bangsa ini hancur. Ya, makanya tertutup itu penting. Kenapa? Biar partai bertanggung jawab. Jadi nanti kader-kader yang di nomor 1 ini gak dibeli sama cukong. Sekarang ini maling bisa asal berduit gitu. Duitnya maling kayak pelanggar susila kayak apa. Ada cukongnya punya duit dipilih kok. Banyak yang terpilih gitu. Orang yang gong orang ngerti apa-apa tapi terkenal masuk kok gitu. Nah apa mau begitu. Dan partai tidak bertanggung jawab. Nah budaya berbangsa dan bernegara ini ya. Jadi bukan masalah politik. Budaya berbangsa bernegara kita dengan sistem politik yang seperti ini justru merusak budaya dasar masyarakat bangsa Indonesia namanya gotong royong. Sudah nyata, sudah jelas. Pertanyaan saya, mau didiemin? Kayak gitu, ya enggak dong, ya harus dilawan. Kalau ngelawan itu bilang, kok Mas Eros ini politik, ini gimana sih? Kita mendudukan kembali ya. Hanya sekarang ini windownya menyelesaikan itu ya window politik. Ya pak lewat window politik. Masa saya bicara Al-Quran itu ya toh pakai surat kabarnya tidak cocok. Saya bicara surat kabar pakai Al-Qurannya. Ya memang ada itu, tapi maksud saya pada yang inti dasar-dasarnya kan gak begitu dong. Kalau kita itu masalah politik, lewat window politik walaupun dengan tujuan dan pendekatan kebudayaan itu. Banyak sekali yang kita dapat dari Mas Eros kali ini ya, tapi yang dapat saya tidak ingin menyimpulkan sebenarnya, karena kesimpulan itu ada pada sobat WR Podcast, tapi yang pasti bahwa kita tidak pesimis, sedikit sinis Mas Eros bilang tadi, tapi ada peringatan yang cukup
dalam untuk kita semua bahwa refleksi tentang diri kita, siapa diri kita, bagaimana jati diri kita, dan kemana kita akan melangkah ke depan. Kalau tadi Mas Eros mengatakan bahwa ada berbagai macam term di kondisi kebangsaan kita pada saat politik menjadi panglima, ekonomi menjadi panglima, untuk kembali kepada jati diri kita, semoga saja jalan kebudayaan itu bisa mengembalikan marwah kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, dan tidak usah ngomong lagi ke 2045, tapi kita bicara dari yang sekarang yang terjadi di depan mata kita ini. Dan sebagai civil society tentu semuanya berpulang kembali kepada kita. Apakah jiwa keindonesiaan itu masih ada pada kita? Terima kasih Sobat WR Podcast. Kita akan berjumpa kembali dalam sesi-sesi berikutnya dalam ngobrol kebangsaan atau ngobras. Salam merdeka. Salaman dulu dong. Salaman dulu.